Kamu pikir temen boros itu cuma merugikan dirinya sendiri? Salah besar. Kadang mereka bisa menarik kamu ikut tenggelam tanpa kamu sadari. Lucunya, yang paling sering ngajak, udahlah sekali-sekali. Justru yang paling sering ngeluh, uangnya nggak pernah cukup. Pernah kepikiran nggak, kenapa orang yang paling rajin ngutang malah paling hobi ngajak nongkrong? Dan kalau lo denger ini sambil senyum pahit, kemungkinan besar lo lagi jadi korban tanpa sadar. Gue ceritain satu kejadian sederhana. Ada satu temen gue, sebut aja namanya Dika. Dika ini baik banget. Tipe orang yang selalu ngajak lo ikut biar lo gak kelihatan sendirian. Tiap weekend dia ngechat, "Bro, nongkrong yuk. Santai kok, cuma minum doang." Dan lo pasti tahu endingnya. Cuma minum doang berubah menjadi sekalian makan deh. Terus jadi sekalian karaoke gak sih? Sampai akhirnya lo kaget pas buka aplikasi mobile banking. Dan yang lebih nyesek, Dika cuma ketawa. Hahaha, ya udahlah bro, hidup cuma sekali. Tapi lo sadar satu hal, tagihan hidup gak pernah ikut ketawa balik ke lo. Tapi yang lebih bikin serem bukan itu. Yang bikin serem adalah alasan kenapa lo tetap ikut. Gue yakin lo juga pernah ngalamin ini. Diajak nongkrong, padahal saldo udah nyisa 200.000. Dipaksa beli sesuatu biar kompak. Dipandang aneh kalau bilang gak dulu deh. Dan yang paling lucu, ini kejadian setiap bulan. Kayak ritual tak resmi yang semua orang lakukan bareng-bareng. Masalahnya bukan cuma pada temen lo. Masalahnya ada di dalam diri lo. Karena lo takut terlihat nggak asik. Lo takut dicap pelit. Lo takut kehilangan lingkaran pertemanan itu. FOMO versi ekonomi adalah takut ketinggalan momen, walaupun lo sebenarnya cuma ketinggalan uang. Tapi kalau semua orang tahu itu bikin miskin, kok kebiasaan ini semakin sering kejadian? Jawabannya sederhana. Karena orang miskin, gaya selalu lebih keras, usaha terlihat kaya, daripada orang kaya yang justru santai-santai aja. Dan lo tahu apa yang lebih menarik? Semakin seseorang gak stabil finansialnya, semakin dia takut terlihat beda. Bukan soal nongkrongnya, bukan soal beli minumannya, bukan soal split bill-nya. Semua ini terjadi karena lo gak enak nolak. Lo merasa harus ikut. Lo merasa akan kehilangan sesuatu kalau nggak gabung. Padahal yang lo kehilangan justru masa depan lo sendiri. Dan ada satu cerita yang bikin gue sadar. Kalau ikut arus bukan cuma bikin lo bokek, tapi bisa bikin lo kehilangan jati diri. Gue cerita soal seseorang namanya Rara. Rara ini anak yang baik,
rajin kerja. Gajinya standar UMR. Dia punya satu circle yang hobinya makan di tempat estetik setiap weekend. Rara setiap minggu bilang, kayaknya aku skip deh. Tapi selalu kalah sama satu kalimat yang kelihatannya kecil tapi mematikan. Yaitu, ayolah Ra, sekali-sekali. Nanti kamu nyesel loh kalau gak ikut. Dan lo tahu apa yang terjadi? Setiap kata sekali-sekali itu mengambil masa depan Rara sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, di akhir bulan, Rara cuma punya 18.000 di rekening. Dia nangis sendiri di kamar. Bukan karena gak punya uang, tapi karena dia sadar satu hal, yaitu gue miskin bukan karena gaji gue kecil, tapi karena gue takut bilang enggak. Dari situ gue sadar ada cara keluar dari lingkaran ini tanpa harus kehilangan teman. Ini dia cara paling realistis buat lo tetap berteman tanpa ikut bangkrut. Yang pertama, latih kalimat penolakan yang halus tapi tegas. Contohnya, bro, gue ikut tapi minum aja ya, lagi jaga budget. Atau, kayaknya gue skip dulu, lagi ngatur cash flow. Simple, sopan, dan gak bikin drama. Yang kedua, jadi pengusul alternatif yang lebih murah. Contohnya, kafe yang biasa gimana? Yang dekat kantor itu lebih nyaman kok. Atau ngumpul di rumah gue aja, bawa cemilan sendiri. Lo tetap hadir, tapi nggak tekor. Yang ketiga, tentuin budget pertemanan bulanan. Misalnya 300.000 per bulan. Begitu habis, ya udah. Temen yang baik bakal ngerti. Yang keempat, pisahin dompet untuk ikut arus dan hidup beneran. Seru-seruan boleh, tapi tagihan hidup tetap prioritas. Yang kelima, ingat, temen yang bener gak akan ninggalin lo cuma karena lo hemat. Kalau mereka tetap maksa, bahkan ngeledek lo, itu bukan circle, itu jebakan sosial. Dan solusi terakhir ini sering banget bikin orang tiba-tiba sadar. Yang keenam, tanyakan diri lo satu hal. Kalau gue bangkrut, siapa dari mereka yang bakal bantu gue? Kalau jawabannya adalah iya juga ya, maka lo baru aja nemu alasan kenapa lo harus berubah. Kenapa video ini penting? Karena hidup itu gak punya tombol rewind. Uang yang hilang mungkin bisa balik, tapi kesempatan, waktu, dan kepercayaan diri itu gak ada cadangannya. Kadang lo bukan ikut nongkrong, lo ikut kehilangan kendali, lo ikut kehilangan masa depan, lo ikut kehilangan versi terbaik dari diri lo sendiri. Dan ironisnya, temen boros gak pernah ikut bayar konsekuensi hidup lo. Lo yang harus bangun pagi, lo yang harus ngitung recehan, lo yang harus mikirin besok makan apa. Jadi, kalau hari ini
lo denger cerita ini sambil diem, mungkin ini saatnya lo sadar. Gue boleh sayang sama temen, tapi masa depan gue bukan bahan bercanda. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo. Mungkin cerita lo bisa nolong orang lain juga. Kadang kita nggak tenggelam karena badai besar, tapi karena kita terlalu sering ikut orang yang nggak tahu arah.